Akhirnya chapter 213 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah diperlihatkannya Kawaragi Senju alias Bos Brahma pada chapter 212 minggu lalu, di chapter kali ini pun karakter tidak terduga tiba-tiba muncul lagi men, yaitu Keizo Arashi alias Benkei dan Imaushi Wakasa alias Waka, yang dimana mereka berdua juga merupakan mantan pendiri Black Dragon. Jadi bagaimana keseruan pada chapter 213 kali ini? Oke, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Sama seperti di ending pada chapter 212, chapter 213 pun masih diawali dengan saling berhadapannya Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus. Saat itu Takemichi yang masih terkejut dengan kemunculan Kawaragi Senju pun sempat berkata di dalam hatinya, "Oh, jadi orang kecil ini adalah ketua geng Brahman," katanya, sambil menatap ke arah Senju. Gak lama setelah itu tiba-tiba Tyranno pun berkata, "Grazio Kawaragi Senju." Aku mulai gugup nih sambil tertawa. Nah kocaknya, tiba-tiba The Great Lord Shion Madarame pun muncul. "Apa yang kamu lakukan? Menakut-nakuti bos kita seperti itu? Jangan sombong kamu bajingan." Mendengar perkataan itu, Senju hanya menatap mata Shion Madarame sambil berkata, "What the fuck are you? Kamu siapa?" katanya. Lalu The Great Lord Shion Madarame pun menjawab, "Aku adalah pemimpin Black Dragon generasi 9. Nah baru aja berkata seperti itu, tiba-tiba seseorang menepuk pundak Shion dari belakang. Dan ketika dia menoleh, tiba-tiba sebuah pukulan dahsyat bersarang di wajahnya. Ya, kejadiannya hampir samalah ketika Doi dipukul sama si Peihan waktu insiden Kanto men. Bedanya, pukulan yang diterima Shion kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Setelah terpukul, Shion pun terlempar beberapa meter dari tempatnya semula. Si Takemichi yang berada di dekatnya pun sampai kaget men. Dan ternyata orang yang memukul Shion itu adalah Keizo Arashi, seorang Brahman top eksekutif sekaligus mantan unit pertahanan Black Dragon generasi pertama. Setelah memukul, Arashi pun berkata kepada Shion Madarame, "Kamu aib bagi Black Dragon," katanya. "Jadi hentikan omong kosongmu itu." Ya begitulah peran The Great Lord Shion Madarame di manga Tokyo Revengers ini men. Selalu menjadi penghibur. Kocak-kocak. Takemichi yang melihat kejadian itu pun berkata, "Apa maksudnya aib bagi Black Dragon?" Nah di tengah kebingungannya itu tiba-tiba Inupi memberitahu Takemichi kalau orang yang baru saja memukul Shion Madarame adalah Benkei-kun dari generasi pertama. Jadi buat kalian yang lupa, walaupun si Inui ini adalah anggota Black Dragon generasi ke-8, ya angkatannya si Izana, tapi dari dulu dia udah dekat banget dengan Shinichiro ketika Shinichiro masih memimpin Black Dragon generasi pertama men. Jadi dia kenal lah sama si Arashi alias si Benkei ini. Masih di panel yang sama, Benkei pun tiba-tiba berteriak kepada Senju. Dia mengatakan kalau tujuan kedatangan Brahma kali ini bukanlah untuk mencari ribut, karena misi Brahma kali ini adalah Hanagaki Takemichi. Kakucho yang kesal karena mendengar perkataan Benkei itu tiba-tiba berlari. Dan di panel selanjutnya diperlihatkan Kakucho memukul Benkei dengan sangat keras, hingga Benkei pun terlempar beberapa meter dari tempatnya semula. Para anggota Brahman lain pun sempat terkejut dengan kejadian tersebut. Dan setelah memukul Benkei, Kakucho pun berkata, "Bila Takemichi memutuskan untuk kembali ke dunia berandalan, dia adalah milik kita, Roku Hara Tandai. Benar kan Takemichi?" Ya kagetlah si Takemichi ditanya seperti itu sama si Kakucho men. Ya gila lah. Gue yakin kejadian ini akan menjadi berita besar di dunia perberandalan. Plus si Takemichi juga sebenarnya udah memiliki nama setelah insiden Kanto. Jadi kebayanglah bangganya Yamagishi dan kawan-kawan di geng Mizo Middle Five men. Gue yakin mereka nanti menganggap Takemichi udah sebagai dewa kayaknya. Ya keren lah. Mendengar perkataan Kakucho, Akashi pun berkata kepada Terano, "Seperti yang diharapkan sebagai seseorang yang dikenal dengan sebutan Taimen," katanya. Lalu Terano pun menjawab perkataan Akashi itu, "Well, aku tidak merekrut yang terkuat dari Tenjiku sebagai hal yang sia-sia." Nah menariknya, Akashi pun tiba-tiba bertanya kepada seseorang. Hal ini membuat darah terpompa.
"Benar kan Waka?" katanya. Dan gak lama setelah Akashi mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang pun muncul di belakang Kakucho, men. Dari ekspresinya terlihat bahwa Kakucho pun sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Ya nggak menyadari sama sekali lah. Tiba-tiba muncul aja gitu di belakangnya. Lalu seseorang yang ada di belakang Kakucho pun berkata, "Tidak, belum," katanya. "Jika aku mau, orang ini tidak akan bertahan hidup." Dan ternyata beliau adalah Imaushi Wakasa, Brahman top eksekutif, sekaligus mantan spesial unit penyerang Black Dragon generasi pertama. Benkei yang sebelumnya terlempar beberapa meter pun kembali bangkit sambil marah-marah, men. "Hei," katanya, "jangan muncul secara tiba-tiba dengan keren seperti itu, Waka." Dan seperti biasa, Takemichi yang udah gak ngerti lagi lah sama keadaan saat ini, tiba-tiba berkata, "Kenapa monster-monster ini bermunculan satu demi satu?" Nah, di tengah kebingungan para anggota Rokuhara Tendai, tiba-tiba Inupi kembali memberitahu Takemichi kalau orang yang berada di hadapannya itu adalah legenda hidup Waka dan Benkei. Mereka adalah the best duo dari Black Dragon generasi pertama. Dan dia adalah wakil presiden alias The God of War, men. Gila. The God of War Akashi Takeyomi. Mereka adalah para pendiri dari generasi pertama Black Dragon, sebuah generasi yang dipimpin oleh Shinichiro Sano. Dia adalah orang yang memimpin geng nomor 1 di Jepang. Dan panel pun memperlihatkan foto mereka berempat yang terlihat hampir sama persis dengan foto waktu pertama kali Toman dibentuk, men. Lalu di panel selanjutnya, Inui pun kembali memberitahu Takemichi kalau seseorang misterius yang memimpin mereka adalah Kawaragi Senju. Nah, hal paling menarik dari semua yang ada pada chapter 213 ini adalah di bagian akhirnya, men. Kita lagi-lagi dikejutkan dengan kebangkitan sang naga tidur Draken. Karena di panel selanjutnya dia tiba-tiba berkata, "Apa yang kalian lakukan? Saling memperlihatkan kekuatan masing-masing. Haruskah kita melanjutkan apa yang kita tinggalkan, Soud? Sudah lama sejak mesin ini memanas. Ayo kita mulai pestanya." Dan chapter 213 pun berakhir. Dan sekarang kita mulai ke pembahasan singkatnya, men. Dengan kembalinya Draken ke dunia berandalan, sudah dapat dipastikan masa depan pun berubah. Bayangin, men, hanya karena Takemichi motoran sama Draken. Ya iseng-iseng lah test drive motor sambil ngobrol-ngobrol. Lalu tanpa disangka kejadian besar pun muncul dan membuat Draken kembali bersemangat. Ya menurut gue ada dua alasan sih kenapa si Draken tiba-tiba bersemangat untuk masuk kembali ke dunia berandalan. Yang pertama, Draken ingin melindungi Takemichi. Dan yang kedua, setelah Toman dibubarkan, bisa dibilang tidak ada lagi hal yang Draken anggap menarik di dunia perberandalan, men. Hingga akhirnya sekarang dia bertemu dengan para mantan anggota Black Dragon generasi pertama. Draken menyadari, men, kalau orang-orang yang di depannya saat ini merupakan orang-orang yang sangat hebat. Dan karena itulah Draken sangat tertarik untuk mengalahkan mereka, sehingga insting berandalannya kembali bergairah. Oke, selanjutnya gue ingin ngebahas tentang Brahman dan Rokuhara Tandai. Yang gue lihat-lihat kedua geng ini sebenarnya bukan geng yang jahat, men. Tidak seperti Izana yang ingin menciptakan era brutal generation. Terano dan Rokuhara Tandai pun hanya ingin menjadi yang terkuat, lalu menciptakan kembali era berandalan. Tujuannya sama, men, seperti Toman sebelumnya. Terus Brahma pun bukan merupakan geng yang agresif, men. Terlebih lagi para mantan anggota Black Dragon generasi pertama yang berada di dalam Brahma pun terlihat friendly menurut gue, seperti Akashi dan Benkei. Terutama si Benkei ini, men. Ya soalnya konyol aja gitu kelihatannya. Ya intinya walaupun mereka saat ini mau bertempur, tapi sebenarnya konflik kali ini masih standar, men. Belum ada terlihat adu domba dan manipulasi dari seseorang, yang gue yakin sebentar lagi pasti terjadi. Dan kejadian itu pasti berkaitan dengan Sujihanma. Terus gue juga sempat singgung di beberapa video gue sebelumnya kalau di final arc kali ini Takemichi akan membuat geng baru, men. Nah sekarang gue cuman mau ngingetin kalau si Takemichi ini gak jago berkelahi, dan karismanya pun ya biasa-biasa aja. Jadi gak akan semudah itu bagi Takemichi untuk membuat geng barunya, men. Pasti ada kejadian-kejadian pendukung lain yang akhirnya mau gak mau ngebuat Takemichi harus membuat gengnya sendiri nanti. Tapi kayaknya masih agak lama.
Soalnya final arc kali ini pun masih panjang. Masih ada puluhan chapter lagi hingga akhirnya tamat. Jadi ditunggu aja. Terus ini yang terakhir. Saat ini ada dua geng besar yang saling memperebutkan Takemichi. Nah di chapter 213 ini, kemungkinan besar Draken dan Takemichi akan memihak kepada Rokuhara Tendai men. Karena orang-orang di Brahma masih terasa asing lah bagi Takemichi. Sedangkan di Rokuhara Tendai seenggaknya ada Kakucho men. Selain itu Kakucho pun terlihat ingin melindungi Takemichi. Jadi nggak ada alasan bagi Takemichi untuk memilih Brahman. Dan Draken pun terlihat ingin bersaing dengan para mantan anggota Black Dragon generasi pertama. Dan Rokuhara Tendai adalah tempat yang paling pas untuk Draken saat ini. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.